yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Shalom menjua-jua saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk kesempatan baik yang Tuhan berikan di hari ini. Kita bertemu kembali dalam Sapaan Teduh GBKP Klasis Jakarta Kalimantan. Untuk menerima firman Tuhan, mari kita satukan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur buat cinta kasih Tuhan untuk setiap kesempatan baik yang kami terima. Kami dapat bertemu dalam Sapaan Teduh GBKP Klasis Jakarta Kalimantan. Dan saat ini kami mau menerima firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang menolong kami agar kami dapat mengerti firman Tuhan, dan firman Tuhan dapat kami jadikan pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita di hari ini diambil dari Yeremia 4 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Bukalah bagimu tanah baru dan janganlah menabur di tempat duri tumbuh. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan kembali belajar dan merenungkan kembali dari kitab Yeremia 4 ayat 3. Sebelumnya kita akan belajar bahwa dalam kitab Yeremia ini berisi peringatan keras kepada bangsa Yehuda yang sedang mengalami krisis rohani yang sangat parah dan ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Bagaimana kehidupan bangsa Yehuda pada saat itu mengalami penurunan moral dan rohani, meskipun Tuhan telah mengutus nabi untuk memperingatkan mereka, tapi dengan keras hati mereka tetap menyembah berhala, hidup dalam ketidakadilan sosial, keserakahan, serta penindasan terhadap orang-orang lemah. Dapat dikatakan bahwa hati mereka pada saat itu sangat jauh dari Tuhan. Yeremia 4 ayat 3 berbicara menggunakan metafora pertanian, memperingatkan bangsa Yehuda suatu panggilan untuk bertobat. Dengan kalimat, bukalah bagimu tanah baru. Mengapa hal ini disampaikan oleh Nabi Yeremia? Karena jika kita baca di ayat-ayat sebelumnya, kita akan melihat bagaimana kehidupan bangsa Yehuda dapat digambarkan seperti tanah yang sudah sangat lama ditinggal. Bagaimana tanah yang sudah lama ditinggal, tanah yang menjadi sangat keras, tanah yang ditumbuhi penuh dengan tanaman liar dan ilalang, sehingga dengan keadaan seperti ini benih sebaik apapun yang ditabur tidak akan bisa tumbuh dengan baik. Jadi hanya sebuah kesia-siaan. Sebagaimanapun Allah menyampaikan pengajaran, teguran melalui nabi-nabi kepada bangsa tersebut, dengan keadaan hati mereka yang sudah sangat keras. Dan peringatan untuk jangan menabur di tempat duri tumbuh. Karena kita tahu ketika kita menabur benih di tempat duri tumbuh, itu juga sebuah kesia-siaan karena duri akan menghimpit benih yang ingin tumbuh sampai mati. Jadi semua hal ini adalah sebuah kesia-siaan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini mari kita merenungkan bagaimanakah keadaan kerohanian kita saat ini.
Jangan-jangan keadaan kita juga sama seperti bangsa Yehuda. Kita tanpa kita sadari, kita sering sekali mengabaikan teguran-teguran. Kita tidak menyadari bahwa hal-hal yang terjadi pada saat ini adalah teguran dari Tuhan. Kita tidak menyadari atau bahkan kita mengabaikan teguran dari Tuhan tersebut. Di dunia yang penuh dengan tantangan dan begitu banyak hal-hal duniawi, tantangan kedagingan, kita tidak menyadari bahwa seringkali hati kita dipenuhi dengan dosa, dengan keegoisan, kebencian, iri hati, dan berbagai hal negatif lainnya. Meskipun kita tetap mengikuti peribadahan, kita tetap berdoa, kita tetap berserah kepada Tuhan, namun seringkali dalam kehidupan kita tetap hidup dalam hati yang penuh kebencian, kita tetap memiliki iri hati kepada orang-orang di sekitar kita, kepada teman-teman kita, dan sebagainya. Firman Tuhan yang sampai pada kita di hari ini menyadarkan kita akan sangat sulit kita melihat karya Tuhan, atau akan sangat mudah kita mengabaikan teguran-teguran dari Tuhan ketika hati kita sangat kering dan keras seperti tanah yang sudah lama didiamkan. Jadi bagaimanakah firman Tuhan dapat berakar dan bertumbuh, dan bagaimana kita dapat berbuah dalam kehidupan kita tunjukkan buah yang benar dan baik dari firman Tuhan yang kita dengar, sedangkan hati kita masih dipenuhi dengan hal-hal yang tidak baik. Hati kita masih jauh dari Tuhan. Saudara-saudari, mari peringatan hari ini hendaklah kita membuka tanah yang baru yang melambangkan hati yang telah dibersihkan dan dipersiapkan untuk menerima benih atau firman Tuhan yang hendak kita biarkan tumbuh di dalam hati kita. Peringatan atau panggilan untuk bertobat hari ini merupakan suatu peringatan keras yang disampaikan Nabi Yeremia kepada bangsa Yehuda, karena peringatan dan panggilan pertobatan yang terus diabaikan oleh bangsa Yehuda pada saat itu akhirnya membuahkan kerugian yang sangat besar bagi mereka. Akhirnya bangsa Yehuda harus diserahkan ke bangsa asing. Mereka akhirnya mengalami penderitaan, penganiayaan, dan hukuman yang tidak dapat dielakkan lagi yang harus mereka terima. Sehingga perenungan kita saat ini, sebelum kita menerima hukuman yang tidak dapat dielakkan, sebelum karya keselamatan yang telah Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita itu menjadi hal-hal yang sia-sia, mari kembali kepada Tuhan. Mari buka tanah yang baru. Mari akui dosa kita. Mari bertobat dengan membersihkan segala hal di dalam hati kita, membersihkan hati kita dari kejahatan, dan kita harus kembali kepada Tuhan. Karena jika kita renungkan kembali pada kitab Yeremia ini, berkali-kali kita akan melihat bagaimana Allah yang penuh kasih selalu berinisiatif membawa bangsa yang dikasihinya kembali ke jalan yang benar, membawa bangsa yang dikasihinya untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Melalui Nabi Yeremia, firman Tuhan yang disampaikan di ayat-ayat sebelumnya berkali-kali Tuhan sampaikan bahwa jika engkau mau kembali, kembalilah padaku. Tidak usah melarikan diri dari hadapanku. Disampaikan kepada umat Tuhan untuk kembali bertobat dan kembali kepada Tuhan. Mari untuk tidak mengabaikan peringatan-peringatan atau teguran-teguran yang terjadi, atau teguran-teguran yang mungkin seringkali kita abaikan dari situasi kehidupan kita saat ini. Mari saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita mau benar-benar menunjukkan bagaimana orang-orang yang benar hidup dalam keselamatan, untuk tidak menyia-nyiakan, untuk tidak melakukan hal yang sia-sia, seperti bangsa Yehuda yang berkali-kali diperingatkan sehingga mereka harus menerima hukuman. Mari hari ini kita membuka hati kita kembali kepada Tuhan dengan membuka tanah yang baru, benar-benar membersihkan hati kita, bertobat dan kembali kepada Tuhan, agar kita dapat melihat Tuhan terus berkarya dalam kehidupan kita, agar kita tidak menyia-nyiakan bahwa Allah yang penuh kasih selalu berinisiatif untuk membawa kita kembali merasakan karya Tuhan,
berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Inilah hendak yang kita renungkan di hari ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan menolong kita untuk menerima dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur buat berkat penyertaan Tuhan, firman Tuhan yang telah kami dengar. Kami bersyukur kiranya Roh Kudus Tuhan yang menolong kami agar firman yang kami dengar dapat kami pahami, dapat kami mengerti, dan dapat kami pakaikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kiranya renungan kami pada hari ini dapat mendorong setiap kami anak-anak Tuhan untuk mau membuka tanah baru dan tidak mau menabur benih di tanah yang berduri, dan kami dapat memahami hal-hal yang menjadi kesia-siaan di dalam kehidupan kami melalui pertolongan Roh Kudus. Kami mau agar firman Tuhan yang kami dengar dapat benar-benar berakar dan bertumbuh dan berbuah terwujud nyata dalam kehidupan kami, agar kami dapat menunjukkan bahwa kami telah menerima keselamatan yang datangnya dari Tuhan, dan kami tidak mau menyia-nyiakan bagaimana pengorbanan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau jadi agen-agen pemberita firman Tuhan yang dapat memberitakan Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan, hari ini kami juga mau berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pilih, Modramen GBKP dan BPMK di setiap wilayah GBKP. Kiranya Tuhan berkati setiap pelayanan yang mereka lakukan dan hal-hal yang harus mereka hadapi, di setiap tantangan yang harus mereka terima di dalam setiap kepemimpinan dan pelayanannya. Kiranya Tuhan memberikan kebijaksanaan agar dalam setiap keputusan dan setiap hal yang harus mereka hadapi, mereka melihat Tuhan, mereka dengan rendah hati meminta pertolongan kepada Tuhan. Satu persatu Tuhan, kami berdoa untuk Modramen kami, satu persatu untuk BPMK di setiap wilayah, untuk keluarga mereka. Kiranya Tuhan berikan kesehatan, Tuhan melindungi setiap pelayanan yang mereka lakukan. Kami percaya hamba-hamba Tuhan yang mau bekerja, mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan tulus hati, Tuhan berkati kehidupannya penuh damai dan sukacita dalam kehidupannya. Bapa, inilah doa kami. Kiranya Tuhan berkati kami semua anak-anak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.